teman-teman, masih di tutor coding. Di sini kita akan lebih mendalam mengenai dari modul-modul Dialogflow dan bagaimana kita membuat chatbot menggunakan Dialogflow tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan pembuatan chatbot secara konversasional menggunakan Dialogflow, dimulai dari modul-modul yang sebelumnya tadi di sesi yang sebelumnya saya jelaskan. Mungkin sesinya tadi akan saya coba ulang secara singkat. Kita telah mengenali apa itu Dialogflow, sebuah platform natural language understanding yang bisa dilakukan untuk pembuatan chatbot secara konversasional. Kemudian kemampuan si Dialogflow itu untuk bisa memahami dari semua bahasa atau ekspresi si customer atau manusia tadi. Kemudian bagaimana secara artificial intelligence, yaitu natural language tadi itu, bagaimana Dialogflow itu memahami semua modul-modul dari atau konsep dari natural language, misalnya entity, agent, kemudian intent, kemudian ada parameter dan konteks. Kemudian di sini kita Dialogflow-nya akan lebih mendalam secara basic. Di sini kita akan coba lebih dalam bagaimana membuat conversational chatbot tadi dengan modul-modul yang tadi saya sebutkan, mulai dari membuat agent gitu. Seperti yang sebelumnya, jadi modul-modulnya itu tadi ada agent ya. Jadi di sini kita akan masuk bagaimana cara membuat agent. Nah, di Dialogflow itu pertama kali teman-teman bisa masuk ke Dialogflow. Mungkin saya akan sebutkan saja linknya, dialogflow.cloud.google.com gitu. Nanti teman-teman masuk, ketika sudah masuk nanti teman-teman akan diminta untuk sign in ke Dialogflow. Sign in saja dengan akun Google punya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman akan langsung masuk ke dalam sebuah tampilan interface yang akan di situ diminta untuk membuat create agent gitu. Nah, nanti teman-teman langsung saja klik create agent di situ di menu kiri. Kalau teman-teman pernah masuk sebelumnya dan pernah membuat agent, maka sebenarnya dia nanti ada di pojok kanan atas di nama agent, kemudian scroll ke bawah lalu klik create new agent. Kemudian masukkan nama agentnya. Seperti default, kemudian informasi default language, informasi default time zone, dan informasi-informasi lainnya. Tapi sebenarnya di situ ada nilai default itu bisa dibiarkan saja, tapi yang paling penting sebenarnya membuat nama agent. Nah, nama agent di sini penting juga untuk membedakan untuk sebuah jadi teman-teman ketika masuk ke agent ini jangan langsung terfokus membahas mengenai apa gitu. Si robot itu akan memahami apa dan akan merespon apa gitu. Jadi di dalam agent ini tuh seperti agent bekerja untuk apa gitu, perusahaan, misalnya perusahaan telekomunikasi atau perusahaan penjualan atau perusahaan apa. Nah, di sini kita membuat contoh misalnya barbershop agent ya. Jadi di sini kita membuat agent untuk menangani pemesanan mengenai pemotongan rambut atau barbershop. Nah, di sini kita masukkan namanya barbershop agent. Nah, setelah itu nanti langsung saja diklik create. Nah, nanti ketika sudah diklik create, nanti di bagian konsolnya akan sudah tercreate nama di sebelah kirinya itu, di tulisan Dialogflow Essential itu di bawahnya tuh nanti ada nama agentnya, barbershop agent. Nah, teman-teman nanti langsung bisa otomatis harusnya sudah masuk ke dalam agent tersebut. Nah, setelah membuat agent itu kita akan bagaimana langsung membuat intent gitu. Dan intent tadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, sebenarnya intent itu adalah bagaimana si agent itu menempatkan ekspresi dari si user atau end user itu atau manusia tersebut, apa yang dimaksudnya dan menempatkannya ke intent yang benar gitu. Jadi di sini kita akan mencoba membuat intentnya. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan ke Dialogflow IS Console-nya tadi. Kemudian intent di menu bar sebelah kiri, teman-teman bisa lihat. Di situ ada create intent, kemudian klik tombol add.
di sebelah intent atau ketika masuk ke menu intent, create intent, kemudian masukkan nama intentnya, isi field training phrase, itu nanti akan saya jelaskan training phrase-nya. Kemudian isi kotak respon sebagai respon dari intentnya nanti. Nah, ketika teman-teman masuk ke bagian layer intentnya, kan teman-teman sudah create intent ya, terus teman-teman buat nama intentnya, misalnya intent maksud atau yang ingin ditangkap, ekspresi yang ingin ditangkap dari customer atau end user atau manusia tadi akan ditangkap oleh si Dialogflow dan ditempatkan ke intent layanan potong rambut. Nah, layanan potong rambut ini nanti apa sih yang akan ditangkap gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bawahnya kenapa kita perlu isi training phrase. Training phrase ini adalah yang nanti sebenarnya frase atau ekspresi yang secara dasar sebenarnya perlu diberikan pembelajaran ke agentnya. Jadi misalnya kayak kita di sini bisa lihat bersama ada layanan potong rambut, bisa potong rambut, layanan begitu ya. Nah, itu hanya sebagai contoh saja sih sebenarnya ke robot kita atau ke Dialogflow, bahwa kemungkinan kata yang akan muncul, yang akan dikeluarkan oleh si end user untuk bisa ditangkap sama Dialogflow, kemudian menempatkannya itu ekspresi tersebut ke intent ini gitu dan memberikan responnya. Nah, makanya di sini tuh training phrase dikatakannya karena sebenarnya seperti yang kita ketahui bersama tadi kan natural language itu bisa macam-macam ya katanya, mungkin bisa berbicara apa saja, tapi maksudnya adalah bagaimana dia ingin melihat layanan potong rambut, tapi mungkin kata-katanya bisa macam-macam. Nah, di sini tuh kita kasih training phrase kalau bisa sebanyak mungkin, tapi tidak terbatas hanya itu. Jadi nantinya si Dialogflow itu akan mempelajari kata-kata yang mendekati si customer, itu akan mengucapkan misalnya ingin melihat potong rambut, saya ingin mungkin kata-kata yang lain ada end user mengatakan melihat potong rambut atau ingin melihat layanan gitu. Nah, nanti akan dipahami maksudnya dan ditempatkan ke intent layanan potong rambut ini. Nah, setelah dia match, nanti akan kita, kalau teman-teman scroll lagi ke bawah, kita harus mengisi respons. Karena nanti di respon ini dia akan memberikan respon setelah ketemu match intentnya tadi, dikatakan si customer itu mau apa sih ngomongnya. Nah, itu nanti responnya akan dikeluarkan sama si Dialogflow sesuai dengan intent yang ditangkap dari ekspresi end user atau customer. Di sini bisa kita lihat bahwa respon sederhana saja sih, seperti hai kamu, ini fungsi booking potong rambut. Setelah ekspresi yang ditangkap dan intentnya ketemu, ekspresi dari end user, maka responnya adalah hai kamu, ini fungsi booking potong rambut. Selanjutnya kita membuat entities gitu ya. Jadi entities ini diperlukan nanti apa sih entities yang dari, misalnya tadi kita bisa lihat contohnya ada entities waktu, lokasi. Mungkin nanti kalau teman-teman mengeksplor sendiri Dialogflow, teman-teman akan melihat bahwa banyak entities, nantinya ada nama, ada email, ada kode pos, ada angka gitu ya. Nah, di sini kita mencoba membuat entities yang di custom, jadi bukan secara default yang disediakan oleh si Dialogflow. Nah, entities di sini kita akan coba membuat secara custom dengan cara masuk ke yang di sebelah menu bar sebelah kiri, nanti ada klik custom, klik tab custom, kemudian nanti klik tab entities, kemudian bisa setelahnya terbuka teman-teman pilih tab yang custom, kemudian langsung klik create entity. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di situ ada ketika sudah masuk ketika create entities, teman-teman bisa melihat judulnya bisa teman-teman isi mau apa gitu ya. Nah, judulnya ini teman-teman bisa isi nama dengan yang peruntukannya. Misalnya tadi kan kita sekarang agentnya itu membahas mengenai layanan potong rambut ya. Jadi misalnya di dalam layanan potong rambut itu juga menjual, dalam hal ini kita beri contoh misalnya dia menjual pomade gitu ya, produk pomade gitu ya.
Nah, di sini teman-teman bisa bikin saja judulnya misalnya produk rambut gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa isi di bawahnya situ ada yang bagian checkbox, dan checkbox itu dibiarkan saja, tidak usah dicek atau diklik. Jadi langsung teman-teman isi saja di bagian bawah itu mengenai nanti ada yang bisa di enter value itu. Enter value itu nanti teman-teman klik, terus ketik dan isi misalnya nama produknya apa saja misalnya. Setelah diisi, kemudian teman-teman bisa save. Di save nanti entitiesnya sudah tercreate di bagian custom. Nah, custom ini yang nanti teman-teman bisa pahami bahwa entities yang dibuat oleh si developer atau oleh si pembuat chatbot tersebut. Baik teman-teman, kita masuk selanjutnya bagaimana cara membuat konteks. Teman-teman mungkin tadi sudah tahu juga konteks itu apa sih sebenarnya. Jadi konteks yang saya coba penjelaskan secara singkat lagi, konteks itu adalah bagaimana kita bisa memahami maksud dari si customer atau dari end user atau dari manusia, pembicaraan yang dia sebutkan itu maksudnya untuk apa, untuk dalam konteks apa gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ingin mengatur alur pembicaraannya, misalnya dia dalam berbicara dalam konteks menanyakan yang kita buat sekarang ini mungkin untuk barbershop untuk membooking membuat pelayanan pemotongan rambut atau mencari produk rambutnya, maka kita harus bisa membedakan konteks tersebut gitu. Misalnya dalam barbershop kita menyediakan ada produk dan juga layanan, maka perlu di sini konteks agar kita bisa ekspresi yang disampaikan oleh end user itu sesuai gitu, untuk ke intent yang sesuai. Maka di sini kita pertama kali akan mencoba membuat konteks. Pertama kita tentu akan perlu membuat dua intent. Membuat intentnya sama seperti sebelumnya ya. Kita harus buat intent baru dengan judulnya, dengan training phrase-nya, dengan responnya. Kemudian di sini adalah pada intent. Jadi kita buat dua intent. Intent pertama itu nanti di bagian output konteks. Teman-teman mungkin bisa lihat itu ketika di bagian konteks yang ada bagian judul dari intent, di bawahnya itu ada konteks. Nah, di konteks itu teman-teman masukkan pada field output konteks sebuah label apa saja sih, bisa apa saja. Jadi intinya sebenarnya hanya untuk sebagai label ke intent selanjutnya, flow intent selanjutnya. Kemudian dimasukkanlah output konteksnya. Tentunya di sini kita akan masukkan juga ya semua ya, training phrase-nya, responsnya di intent pertama. Jadi misalnya seperti yang teman lihat nanti bisa lihat bahwa kita akan memberikan respon untuk menampilkan bagian layanan potong rambut itu apa aja gitu ya. Misalnya potong biasa, ada potong cuci dan plus pijat gitu-gitu. Nah, teman-teman akan membuat intent itu di intent pertama. Nah, di sini kita buat intent kedua. Tujuannya intent kedua ini adalah setelah tadi si end user melihat respon daripada ekspresi pada intent pertama, yang mana intent pertama itu akan ditangkap oleh dialog flow setelah si customer atau end user memasukkan sesuatu. Biasanya kalau kita balik sebelumnya bahwa intent pertama si customer menanyakan bagaimana layanan apa saja atau potong rambut apa saja yang ada di dalam agent si potong rambut ini. Kemudian nanti di sini kita akan tampilkan responnya di intent pertama yang kita buat untuk konteks ini, list dari layanan potong rambut apa aja, ada potong biasa, ada potong plus cuci, ada potong plus cuci plus pijat. Nah, setelah itu nanti kan akan ada respon lagi dari si customer, karena kan ini kan kita berbicara dalam bersifat konversasional ya. Jadi setelah conversation pertama muncul lagi conversation kedua, muncul lagi conversation ketiga. Jadi percakapan. Nah, percakapan yang kedua pertama setelah dia melihat ada layanan potong ini, kemudian dia pilih. Lazimnya customer akan memilih mau layanan yang keberapa.
Nah, setelah dia itu baru kita masuk ke intent kedua, yang mana dia di intent kedua ini akan memberikan respon dari user yang memberikan inputan tadi, pilihan yang dia input dimasukkan oleh si customer pada intent pertama. Nah, di intent kedua ini kita sebelumnya intent ke satu tadi membuat konteks di pada bagian field output konteks. Sekarang di intent kedua kita masukkan di input konteksnya. Nah, input konteksnya harus kita masukkan sebuah label yang sama seperti di intent pertama tadi. Yang mana intent pertama tadi ada potong next book. Kemudian nanti di intent kedua di bagian input konteksnya kita masukkan label yang sama yang di bagian output konteksnya, yaitu potong next book yang ada di intent pertama di output konteks. Nah, setelah itu di bagian training price-nya, di bagian training price-nya itu teman-teman bisa masukkan seperti misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau langsung sebut layanannya. Misalnya tadi ada potong biasa, potong cuci pijat gitu. Nah, itu sebenarnya lebih ke si customer tadi memilih kan dari layanan-layanan tadi, bisa menyebutkan angka seperti 1, 2, 3, atau langsung menyebutkan nama layanannya gitu ya. Nah, itu bisa kita masukkan. Kemudian setelah dimasukkan, ketika kalau dia match, dia akan langsung masuk ke intent kedua dengan konteks yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi alurnya itu sudah tertata gitu. Jadi dia nggak akan bisa lari ke intent manapun gitu. Nah, setelah dimasukkan, kemudian kita coba berikan contoh di sini. Misalnya intent pertama tadi, intent welcome kita sebutnya misalnya di sini dia menyediakan ada produk rambut, ada layanan potong rambut gitu ya. Jadi ada pilihan 1 atau 2. Kemudian di intent layanan potong rambut juga sebenarnya ketika dipilih, misalnya dia pilih tadi mengenai produk rambut, mengenai dia memilih untuk pilihan layanan potong rambut si customernya. Setelah dia memilih layanan potong rambut, ada masuk lagi ke intent selanjutnya, yaitu pilihan layanannya ada potong apa, potong biasa, potong cuci plus pijat. Nah, di sini kita kan pilihannya melalui 1 dan 2. Nah, 2 intent itu memiliki inputan yang berupa 1 dan 2 gitu, yang mana itu sama gitu. Jika kita tidak tanpa menggunakan konteks, maka bisa jadi ketika seseorang menginput 1 atau 2 di awal, maka bisa jadi intentnya akan bentrok dan bisa jadi dia tidak masuk ke intent pertama, tapi bisa jadi intent kedua. Nah, dengan adanya konteks, maka itu jadi teratur atau tertata gitu. Jadi conversationnya itu mempunyai alur. Jadi pada contoh yang ini kita lihat ketika si customer masuk ke welcome, dia memilih pilihan misalnya nomor 1 atau nomor 2, itu otomatis dia akan masuk dulu pasti ke intent welcome dulu, kemudian dia harus masuk ke situ dulu, kemudian dipilih nomor 1 atau nomor 2, dia baru masuk ke intent flow, ke intent selanjutnya, baru dia bisa ke intent 2. Selain daripada itu, misalnya dia langsung masuk ke intent 2, itu nggak bisa karena sudah diatur dengan konteks tadi, sehingga pembicaraan pun percakapan atau konversasional pun lebih mempunyai flow gitu. Jadi dia dalam hal ini punya konteks, yaitu konteksnya mau membicarakan mengenai potong rambut, mengenai produk rambut, atau mengenai layanan potong rambut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kita akan membicarakan juga mengenai parameters. Seperti yang saya katakan pada penjelasan secara singkat di sesi sebelumnya, bahwa parameters itu bisa menangkap suatu informasi yang nanti yang nanti disampaikan oleh end user atau seorang manusia yang berinteraksi dengan si bot. Jadi dalam ekspresinya itu dia bisa menyebutkan apa saja tadi, misalnya mengenai melihat saya ingin mendapatkan layanan potong rambut. Nah, sebenarnya kita tuh bisa menangkap informasi apa gitu dari ekspresi tadi. Misalnya potong rambut, kita mau menangkapnya, produk potong rambut, berarti kita akan menyimpan variabel tersebut. Di sini kita misalnya membuat intent parameters. Misalnya kita akan membuat berangkat dari membuat intent. Kita membuat intent baru dulu, kemudian kita yang tadi menampilkan produk ya, misalnya tadi ada produk produk rambut, tadi ada pomade apa saja yang seperti kita membuat intent di entities tadi sebelumnya. Nah,
ketika kita buat intent kedua, yang mana nanti sudah ada setelah menampilkan pilihan-pilihan produk, nanti masuk ke intent kedua, yaitu intent yang akan menangkap respon dari pilihan customer ketika melihat list dari produk. List produknya misalnya tadi dia milih nomor 2 atau nomor 3 atau nomor berapa. Nah, nanti di intent kedua ini adalah kita menampilkan respon pilihannya tersebut. Nah, di intent kedua ini adalah pada bagian training phrase kita mesti memberikan memasukkan kemungkinan-kemungkinan yang akan disebutkan atau disampaikan oleh si customer, misalnya produk rambut atau apa gitu ya. Misalnya dia mau beli pomade tarik jambang, atau dalam hal ini membelikan pomade, nama produknya apa gitu. Nah, kita harus memastikan bahwa dalam training phrase ini kita harus highlight kata-kata atau teks yang bersifat nama produk. Misalnya kalau teman-teman coba langsung ke bagian contoh, setelah dibuat tadi kita udah membuat konteks ya, kita sudah membuat intents, kita juga sudah mengerti training phrase. Nah, di bagian training phrase-nya ini, kita di bagian training phrase di intent kedua kita harus menangkap nama produk. Misalnya tadi ada 4 produk entities, 4 pilihan produk, maka kita harus bisa membuat 1, 2, 3, 4 itu, kemudian kita highlight angka tersebut, diklik kanan sampai nanti muncul seperti tampilan dropdownnya itu nanti bisa kita search. Tadi kita membuat entities kan, entities namanya produk rambut, kita search aja, kita highlight dulu misalnya nama mau beli pomade apa gitu ya, misalnya pada dalam contoh ini, atau nama angkanya kita highlight, kemudian kita klik kanan, nanti muncul dropdownnya itu nanti kita bisa search, filter, kita search produk rambut. Nah, kita tinggal klik saja sampai nanti highlightnya itu berwarna, bisa warna merah atau warna apa saja, tapi intinya kata-kata atau bagian dalam kalimat tersebut di teks itu tuh terhighlight. Dan kalau diklik nanti akan kelihatan dia ada parameter name, entity, kemudian value-nya apa. Nah, setelah itu teman-teman bisa memastikan lagi ketika teman-teman scroll ke bawah dalam intent yang kedua ini, intent yang sama, teman-teman bisa melihat nama parameternya, yaitu bagaimana teman-teman melihat nama variabelnya itu bersifat kayak berbentuk add, itu nama entity-nya, sedangkan value itu ada di depannya, itu ada seperti tanda dolar ya. Jadi teman-teman bisa melihat ada tanda dolar di bagian value-nya. Itu tuh sebenarnya variabel yang nanti bisa dipanggil di dalam satu conversation chatbot. Jadi itu nanti value-value yang ada di situ disimpan gitu. Misalnya dia membeli produk apa, itu disimpan di dalam variabel tersebut. Nah, kemudian kalau ingin kita menampilkannya, kita sudah menyimpan kan value tersebut. Setelah kita udah simpan, kita udah dapatkan data informasi value-nya yang ada dalam ekspresi tersebut, kita ingin mengeluarkannya. Nah, kita bisa menampilkannya juga di responnya. Misalnya pada saat ini pada contoh kita menampilkannya, kamu memilih produk apa gitu. Silakan datang untuk mengambilnya. Nah, di sini kita ambil variabelnya tadi yang simbol dolar tadi. Jadi kita keluarkan lagi di dalam responnya. Nah, sesudah itu sebagai contoh, kita langsung bagian contoh, ketika user mengatakan dia mau membeli pomade Superman misalnya. Nah, tadi kan sebenarnya informasinya udah kita simpan ketika kita membuat entity. Jadi sebenarnya lebih ke action parameter ini berhubungan dengan entity. Nah, entity tadi kan udah disimpan, ada namanya pomade Superman yang kita buat tadi. Nah, informasi yang disampaikan oleh user itu ditangkap dan disimpan informasinya oleh si dialog flow, dan kita bisa dalam satu conversation itu bisa ditampilkan kembali. Seperti ini kita contohnya ada responnya langsung ditampilkan, kamu memilih produk pomade Superman, silahkan datang untuk mengambilnya. Nah, jadi untuk parameter itu seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita membahas semua dari modul-modulnya step by step bagaimana bisa membuat modul pada Dialogflow dengan modul-modul tadi, ada intents, agent, ada parameter, konteks,
Nah, kita akan masuk selanjutnya pada sesi berikutnya, yaitu melakukan testing pada konsol Dialogflow. Sampai ketemu di sesi berikutnya.